Selanjutnya kita masuk pembahasan mengenai jenis-jenis statistika. Jenis-jenis statistika kita bagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan cara pengolahan datanya, kemudian yang berikutnya adalah berdasarkan bentuk parameternya. Untuk cara pengolahan data itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan statistika deskriptif atau deduktif, dimana sesuai namanya ya, deskriptif, yang tujuannya adalah untuk menggambarkan, untuk mendeskripsikan. Itu pendeskripsiannya, penggambarannya bisa disajikan dalam bentuk numerik, yaitu misalnya menghitung rata-rata. Rata-rata itu kan bisa menggambarkan ya, bisa mendeskripsikan bagaimana kondisi yang sedang diteliti. Atau bisa juga dalam bentuk grafis, yaitu tabel atau grafik. Intinya adalah untuk mendeskripsikan, untuk menggambarkan. Tapi berupa gambaran sekilas saja mengenai data tersebut, sehingga lebih mudah dibaca dan memiliki makna. Misalnya tadi kalau contohnya saya mau mendeskripsikan bagaimana kondisi nilai dari mahasiswa kelas ini. Nah, itu saya akan menghitung rata-ratanya. Misalnya rata-ratanya adalah 70. Nah, ini kan adalah nilai yang tinggi. Berarti secara penggambarannya, oh berarti mahasiswa di kelas ini memiliki nilai yang kebanyakannya tinggi nilainya. Nah, seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan statistika inferensi. Nah, isi dari statistika inferensi ini sesuai dengan namanya ya, inference ya, atau induktif. Inference kalau dalam bahasa Inggris intinya adalah untuk menyimpulkan. Nah, dari hasil statistika deskriptif, dari yang tadi sudah dideskripsikan di sini, itu mau kita tentukan, mau digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Sehingga kita harus dapat dulu kesimpulannya apa nih dari data yang ada di sini ya, dari hasil hitungan atau penggambaran yang ada di sini, itu kita analisis, kemudian kita sajikan dalam bentuk keputusan nantinya, sehingga kita bisa menentukan suatu keputusan dari hasil analisis tadi. Misalnya berupa pengujian hipotesis ya. Atau ini melakukan estimasi pengamatan untuk yang mendatang, atau bisa juga membuat pemodelan hubungan. Contohnya misalnya dari rata-rata 70 tadi, rata-rata nilai 70, itu saya berhipotesis bahwa mahasiswa kelas ini pintar-pintar, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah hipotesis saya, dugaan sementara. Maka dari data yang ada, itu saya analisis nih, benar nggak arahnya ke hipotesis yang saya tentukan tadi. Seperti itu ya. Jadi ini bisa dikatakan kalau disajikan dalam suatu proses, ini yang pertama ya, kita deskripsikan dulu, kemudian kita olah di inferensi. Kemudian berdasarkan bentuk parameternya ada dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Ini akan lebih jelas ketika kita sudah masuk teori ya. Cuma saya sampaikan saja bahwa yang parametrik ini adalah statistika yang parameter dari populasinya itu mengikuti suatu distribusi tertentu. Nanti kita akan pelajari teori-teori jenis-jenis dari distribusi ya, beberapa jenis distribusi. Sedangkan kalau yang non-parametrik itu tidak memiliki distribusi tertentu ya, distribusi yang sudah ditentukan gitu ya. Dia bisa saja tidak mengikuti distribusi tertentu, atau bisa saja dia memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan ya. Jadi variansnya tidak perlu homogen, alias varians itu adalah variasi ya. Jadi variasinya itu sifatnya tidak perlu homogen. Sedangkan yang parametrik itu variansnya memiliki varians yang homogen. Selanjutnya kita masuk ke materi mengenai data. Secara bahasa, data itu adalah bentuk jamak dari datum. Ini adalah singlenya gitu ya. Ini adalah pluralnya. Data merupakan keterangan tentang suatu hal, dan data juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui atau yang dianggap. Seperti itu ya, intinya data itu mengandung keterangan. Berdasarkan banyaknya data yang diambil, itu ya, jenis data ini dibagi dua, yaitu ada yang disebut dengan sensus, ada yang disebut dengan sampling. Sensus itu adalah cara pengumpulan data dengan langsung mengadakan tanya jawab kepada objek tanpa ada
penyeleksian ya. Jadi seluruh objek itu diambil datanya. Ya, bisa melalui perantara juga ya untuk mengetahui persoalan dari objek yang sedang diteliti. Ini dilakukan kepada seluruh anggota populasi tanpa ada seleksi, alias semua objek itu harus ditanya jawab ya, harus diwawancara misalnya kalau objeknya adalah manusia. Sedangkan kalau sampling itu cara pengumpulan data yang mengambilnya hanya sebagian dari elemen atau anggota dari populasi, alias sebagian anggota populasi. Tadi contohnya dari seluruh mahasiswa Telkom, saya misalnya mau meneliti tentang mereka, saya hanya ambil 100 mahasiswa saja. Nah, itu adalah proses sampling. Nah, data yang diperoleh dari sampling itu berikutnya disebut juga sebagai data perkiraan atau estimate value. Kemudian jenis-jenis data kita bagi menjadi 3 pembahasannya ya, berdasarkan susunan, sifat, dan bentuk data. Berdasarkan susunan ada istilah data tunggal. Data tunggal alias data yang berdiri sendiri ya. Ini contohnya, misalnya ini adalah nilai mahasiswa. Ini adalah daftar nilai mahasiswa ya, dari berapa orang nih? 25 orang ya. Dari 25 orang mahasiswa. Nah, ini datanya tunggal, masing-masing ada nilainya. Sedangkan untuk yang data interval atau data kelompok, itu dia berupa interval disajikannya dalam bentuk range gitu ya, ada jarak. Misalnya nilai ujian dari yang 24 sampai 32. Nah, ini juga ada. Misalnya data ini yang di tabel ini itu sebenarnya adalah data yang ini ya, cuma disajikan dalam bentuk data interval. Jadi saya ngelis nih, saya list yang mendapatkan nilai 24 sampai 32 itu ada berapa orang. Ini frekuensi, berapa orangnya itu disajikan dalam bentuk frekuensi. Ini hitung, misalnya ada 25, kemudian 27 nih ya, 2 orang, kemudian ada 29, 3 orang. Kemudian ada mana lagi? Oh, ini 29-nya ada lagi di sini. 4 orang, 5 orang sama yang 31. Itu ada di range antara 24 sampai 32. Seperti itu ya, frekuensinya ada 5 orang. Itu adalah berdasarkan susunan. Sedangkan untuk berdasarkan sifat, ini sudah dibahas di video sebelumnya ya, ada yang disebut dengan data kualitatif, ada yang disebut dengan data kuantitatif. Kalau kualitatif, mohon maaf, ini terbalik ya. Ini adalah data yang kualitatif yang tidak berbentuk angka atau bilangan. Ini definisinya terbalik ya. Nanti saya perbaiki untuk di file yang saya share, nanti sudah diperbaiki ya. Jadi data kualitatif itu yang tidak berbentuk angka, sedangkan data kuantitatif itu yang berbentuk angka. Nah, data kuantitatif itu sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu data diskrit ya, yang diperoleh dengan cara menghitung, yaitu mengenai banyaknya atau jumlah, berapa jumlah mobil, berapa jumlah staff gitu ya. Sedangkan untuk data kontinu itu diperoleh dengan cara mengukur, misalnya berat badan, kemudian jarak kota. Jadi kalau yang ini angkanya tidak selalu bulat ya, tidak selalu 2, 3, tidak seperti itu ya, bisa saja 4,6 misalnya untuk berat badan, 45,7 seperti itu ya. Jarak kota itu adalah 2,3. Nah, itu disajikan dalam bentuk koma juga bisa. Tapi kalau yang jumlah alias yang diskrit itu tidak bisa tentu ya. Tidak mungkin ya jumlah mobil adalah sebanyak 2,5, tidak mungkin. Dia pasti dalam bentuk angka yang bulat. Sedangkan contoh-contoh data kualitatif itu misalnya jenis kelamin gitu ya. Ini kan tidak bisa disajikan dalam bentuk angka ya. Yang nantinya memang prosesnya bisa saja di-convert ke data kuantitatif. Misalnya nih ya, warna kesukaan, asal suku, dan seterusnya. Nah, kemudian jenis data yang selanjutnya berdasarkan bentuk data, itu ada data nominal. Data nominal itu data diskrit atau kategorik. Nah, data diskrit ini memiliki sifat yang terpisah satu dengan yang lainnya. Contoh, data hasil penelitian yang dikategorikan dalam kelompok ya atau tidak. Atau misalnya laki-laki atau wanita. Itu kan tidak mungkin sekaligus ya, laki-laki atau wanita. Itu ya. Kemudian kawin, tidak kawin. Seperti itu ya. Kemudian bentuk data ordinal, skala ordinal, yaitu data yang menunjukkan pada tingkatan atau jenjang pada suatu keadaan. Contoh misalnya
kita memberikan skor ya, yaitu baik, cukup, dan kurang. Misalnya baik itu nanti kita beri skor 3, cukup itu 2, kurang itu adalah 1, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah data ordinal. Kemudian untuk data interval itu ya dalam bentuk interval, dalam bentuk jarak. Ini termasuk data kontinum atau kontinu ya, yang mempunyai tingkatan yang lebih tinggi lagi dibandingkan dengan data ordinal. Kalau data ordinal tadi kan sudah dalam bentuk angka ya, sudah dalam bentuk angka. Nah, kalau yang ini angkanya itu disajikan dalam bentuk interval. Kemudian ada juga yang disebut dengan data rasio, yaitu memiliki sifat interval atau jarak, kemudian dia juga mempunyai nilai absolut dari objek yang diukur. Contoh, jadi yang seperti ini bisa dibandingkan gitu ya. Contoh, berat badan Rudi 70 kg, kemudian sedangkan Bayu 35 kg. Nah, ini bisa dirasiokan, yaitu berat badan Rudi itu adalah 2 kali lebih berat, ya 2 kali berat, maaf. 2 kali berat dari badan Bayu. Atau berat badan Bayu itu separuh dari berat badan Rudi. Nah, ini ketika bisa dibandingkan seperti ini, itu masuknya adalah data rasio.